Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. If I can't help In 1945, final defeat came to the Japanese. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita dalam menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mendengar kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu tadi di radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan untuk kita semua. Tapi ada yang saya bingungkan, Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita segera mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Yang dikatakan Bung Syahir benar. Menurut saya, kemerdekaan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk mendesak mereka agar memutus semua hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana semuanya? Setuju? Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Maaf, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Masnya ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Esnya dulu. Mas, ada urusan. Siapa? Para pemuda datang mencari guru bicara penting katanya. Baik, silakan. Silakan Ibu. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Saya mendengar kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu dari radio divisi London di Bandung. Oleh karena itu, kami para golongan muda tadi mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membahas pada rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Bukan begitu. Kita seharusnya membicarakan hal ini pada rapat PPKI, karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepada saya, apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah?
Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan kita akan tegak pada kekuasaan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan itu. Kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali menguasai negeri kita. Selain itu, masalah kemerdekaan yang ingin dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah, sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengkas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ini, sepertinya golongan tua tidak akan setuju. Kita cari jalan keluar. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana jika kita mengasihkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka tidak terkena pengaruh pihak Jepang? Gimana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana dengan Rengkas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat itu merupakan markas peta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Oleh karena itu, mari kita lakukan pada sore ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengkas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh Peta di bawah pimpinan Darwis. Jadi gini, Bung. Bung Hatta! Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengkas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno! Hatta? Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatannya. Ingin membahas lagi tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan Jepang. Tapi bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita menunggu dari Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah diganggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang adalah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala ini. Oke Bung. Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti pertimbangan kalian tentang proklamasi. Tapi pertimbangan kami sangat
lebih baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bung. Dan mereka yang berguna dan saling mendukung. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin untuk kita lakukan? Untuk mungkin bisa, Bung. Saat kita berusaha, kita pasti bisa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabar. Kacamata Ablu mana? Pada pukul 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengkes Dingklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Jadi, bagaimana keputusannya? Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya semuanya. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk negara kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka mengetahui kita ingin merumuskan proklamasi. Definitely. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bu. Kita akan ke rumahnya setelah itu. Selesailah perundingan di Rengkes Dingklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Saya panggilkan Bapak dulu. Selamat sore, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu Anda di sore hari begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Kalau begitu silakan masuk. Makasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silahkan pergunakan perlengkapan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada kertas dan pena? Ntar saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Naskah proklamasi ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena anggota PPKI adalah buatan Jepang. Sedangkan kita sudah sepakat untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan. Kita tidak boleh mengikuti bangsa lain, Bung. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Bagaimana Bung Karno? Semua ini berkat jasa Indonesia
Berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya juga mengusul agar yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Bagaimana Diri? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Kami berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah karena telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan untuk proklamasi besok akan berlangsung? Ya, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Kok lupa? Bagaimana kalau bisa dia mendirikan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah putih saja. Apakah tidak apa-apa? Itu saja. Buatlah bendera yang sederhana, asal kita ada niat. Baiklah, kita namakan benderanya Sang-Saka Merah Putih. Baiklah, Bapak siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Sungguh indah tanah air beta, tiada. Trimurti, tolong kami batang benderanya. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Kobarkan misi kita dalam berjuang untuk negara ini agar tercapai cita-cita Indonesia. Kami para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan. Inilah saatnya kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya.